jangan sepelekan masalah bullying dan wajib lapor dan pastinya stop bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast Ma. Gimana nih kabar sahabat semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Di sini saya akan membawakan tema nih yang pastinya sudah dikenal dengan masyarakat semua, apalagi ini berita yang lagi marak-maraknya, lagi viral-viralnya, yaitu tentang bullying. Nah, di sini kita kedatangan guru BK yang pas banget nih buat kita tanya-tanya seputar bullying. Selamat pagi Bu Lili. Selamat pagi. Gimana nih Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan tanya-tanya seputar bullying yang lebih dalam biar jadi wawasan buat kita semua. Ngomong-ngomong nih Bu Lili kan sebagai guru BK itu sudah berapa lama sih Bu? Lumayan, hampir 7 tahun. Wow, lama sekali loh. Ya di sini ya, udah 7 tahun di MMH. Berarti udah Ya, tahu sudah. semuanya ya Bu? Iya banyak anak-anak yang unik-unik ya. Wah, Banyak sekali. unik-unik. Nah, belakangan ini kan lagi viral banget ya Bu tentang bullying di sekolah ataupun di masyarakat. Dan bullying yang kita semua tahu kan itu sekedar mengejek atau perundungan gitu ya. Iya. Kalau misalnya body shaming itu kan termasuk bullying juga. Nah, masyarakat tahu dan teman-teman madrasah tahu kan hanya beberapa aja nih. Sebenarnya bullying itu ada berapa macam sih Bu? Jadi perlu teman-teman semuanya tahu bahwa bullying itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja. Ya, yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok ya yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, gitu. Itu perlu teman-teman tahu biar tahu ini bullying itu seperti apa sih sebetulnya, makanan apa sih bullying itu gitu ya. Terus kalau untuk jenisnya bullying itu banyak banget nih Mbak. Wow, banyak banget guys. Ayo Bapak. Yang saya tahu itu ada bullying fisik ya Bu? Iya kan anak-anak kan udah Iya. dikasih materi itu ya. Jadi jenis bullying yang pertama adalah verbal, bullying verbal. Jadi bullying verbal itu bentuknya itu dengan kata-kata, melontarkan kata-kata, mengejek gitu ya. mengejek, memfitnah, seperti itu. Itu termasuk adalah bullying verbal. Nah, terus juga tadi yang kata Mbak Dea adalah bullying Fisik. Nah itu nampol, terus apa lagi? Kekerasan, masuknya kekerasan. Iya, kekerasan fisik ya. Terus meludahi juga termasuk fisik gitu. Terus juga ada juga bullying relasional. Apa tuh Bu? Bullying Jadi relasional? bullying relasional itu berkelompok gitu. Oh, circle-circlean gitu ya? Iya, circle itu apa sih? Circle itu kayak geng-gengan gitu Ini gak sih? anak zaman sekarang nih kayak gini Iya, nih. pasti ya. Bahasanya ya. Bahasanya ini gaul gitu ya. Iya, circle-circle ini berkelompok gitu untuk melakukan Mengejek. pembulian. Iya. Oke. Relasional. Terus ada juga cyberbullying. Tahu cyberbullying? Ini tuh yang benar-benar banyak juga dilakukan anak-anak zaman sekarang, karena sekarang juga banyak sekali anak-anak yang bawa HP ya, yang hidup tanpa HP bagai apa? Kayaknya impossible ya Bu tanpa HP tuh. Iya, anak zaman sekarang ya. Iya, Kalau aku benar mah banget. bisa aja. Karena sudah dulunya beda gitu. Gitu ya, zamannya Iya. beda. Ya. Jadi cyberbullying itu adalah yang dilakukan bullying yang dilakukan di sosial media. Jadi banyak anak-anak yang punya sosial media, pembulian, ejekan itu melalui sosial media. Itu namanya cyberbullying. Banyak juga kan anak-anak yang punya akun-akun fake account. Fake account buat
Contohnya mungkin ngejek temennya Pakai lewat fake account fake itu. account itu tadi ya, gaya elit, Ekonomi ekonomi sulit. Contohnya sulit. seperti itu kan ada, Oke, seperti itu kan yang banyak banget ya. yang pakai fake account kayak gitu. Itu termasuk cyberbullying. Cyberbullying. Nah, makanya jari-jarinya harus hati-hati. Jangan Karena nakal. perlu dikasih tahu bahwa ada undang-undang ITE-nya nih. Iya, benar sekali. Gitu sekarang. Ya kan itu juga. Terus juga ada yang namanya yang fisik, bentuk fisik, Seperti body shaming body shaming, benar sekali. Dia pinter ya. karena Ya, udah ada jadi gambaran ya dari uh-uh, kelas. body shaming itu mengatakan temennya tentang bentuk tubuh, warna kulit, itu juga Iya. termasuk. Gendut dan sebagainya, kurus dan sebagainya, itu termasuk apa? Body Body shaming. shaming. Karena kan mungkin sebagian orang ngerasa hal itu candaan semata ya Bu. Padahal itu dampaknya luar biasa Mbak Dea. Dampaknya luar biasa. Korbannya biasanya itu kan pelakunya malah orang terdekat sendiri tuh. Betul sekali karena ngerasanya akrab nih gitu ya. Iya. Jadi ya udahlah biasa. Makanya dalam bercanda itu jangan berlebihan. Kalau berlebihan juga kan tidak baik ya. Iya, harus ada batasannya Makanya berarti. tadi masuk ke yang awal tadi bahwa dilakukan pembulian itu ada dilakukan secara terus menerus dan bertujuan untuk menyakiti korban itu tadi gitu. Dan korbannya dampaknya ya banyak sekali juga gitu. Dampaknya banyak sekali. Contohnya sampai bisa ada yang bunuh Meninggal. diri. Oke. Nah, itu kan banyak Itu lagi juga. viral banget ya Bu. Iya, Yang banyak sampai sekali. bunuh Sampai ada juga anak kecil yang masih SD bisa bunuh diri loh. Kenapa? Karena diejek temannya. Itu ada di berita dan itu real life. Mungkin itu dia merasa tertekan juga. Iya. Ditambah nggak ada support dari lingkungannya. Jadi tapi kan logikanya itu anak SD ya Bu. Iya. Kok bisa kepikiran sampai ingin mengakhiri hidupnya itu berarti udah bullying yang luar biasa banget yang dia alami. Iya, kan maksudnya mungkin depresi kali ya, mungkin sudah terus menerus itu tadi gitu. Karena pada itu kasus itu di berita itu dikatakan bahwa anak tersebut diejeknya karena tidak punya bapak. Itu kan menyakitkan sekali. Menyakitkan nggak? Menyakitkan sekali banget. dong. Makanya dari itu dampaknya itu sampai merenggut nyawa teman gitu. Makanya itu yang edukasi tentang bullying itu tuh penting buat anak-anak zaman Betul. sekarang. Biar tahu gitu. Jadi mental orang itu beda-beda. Iya. Kadang ada yang ya udah biasa gitu. Terkadang juga ada yang nggak bisa nih nerima omongan itu. Terus misalnya dari BK sendiri ada program gak sih Bu untuk mencegah anti bullying ini? Iya. Kalau program di MIMMH ya untuk BK itu ada yang namanya menempelkan poster. Dia tahu sendiri ya. Iya. Jadi baik di mading sekolah ya, ada di halaman ya. Karena ada beberapa mading, ada 3 mading. Itu juga ada poster stop bullying untuk mencegah bullying dan juga ada juga di Macam-macamnya di mading kelas juga ada. Jadi di MIMMH itu setiap kelas ada madingnya. Jadi kita dikasih Poster itu poster tadi untuk ditempelkan di per kelas. per kelas. Itu juga ada. Biar anak-anak itu selalu stop bullying, nggak boleh bullying gitu. Biar ingat juga ya Bu. Biar Bahwa tahu. dampaknya itu luar biasa Benar gitu. sekali. Itu pertama itu lewat poster ya. Yang kedua itu programnya adalah guru BK itu juga masuk ke kelas. Jadi bimbingan klasikal. Tentang itu tadi, Tentang bullying. bullying. Untuk mencegah terjadinya bullying. Stop bullying. Nah, itu biasanya itu ada bimbingan klasikal di kelas, kita ngobrol, membahas tentang itu, ngasih edukasi tentang bullying itu apa, jenis-jenisnya, cara mencegah, dan juga ada
ice breaking biasanya. Oke, biar nggak biasanya sepaneng juga biar ya. nggak sepaneng. Ya, oke. Biasanya Kadang gimana tuh Bu? ya kan ada kita kan kalau stop bullying itu ada yel-yel. Masih inget lah, masa nggak inget? Gimana tuh yel-yelnya? Eh, Contohnya seperti ini, jangan beranggapan bahwa segala sesuatu kayak ice breaking dan sebagainya itu kayak anak-anak Bu, jangan. Karena juga kalian juga butuh seperti itu, Benar, relax itu gitu. penting ya di Iya dalam penting suatu dalam suatu ya pelajaran yang akan kita sharing-sharing Iya, betul. lah, biar fresh gitu loh ya. Jadi anak-anak juga tertawa lepas kan kalau ada ice Benar, breaking kayak benar. gitu. Tapi ini bukan ice breaking ya, yang yel-yelnya kita juga ada Iya. yel-yelnya. Itu gimana? Ayo dia. Stop. Stop. Stop bullying. MMH. Anti bullying. Jadi seperti ini tuh bukan Judika ya. Bukan hanya Judika. Oke, anti bullying. Tapi ini anti bullying untuk MMH gitu. Oke. Jadi ada yel-yelnya itu tadi. Itu seru banget sih kalau misalnya kompak ya Bu. Iya, itu salah satu lah ya, salah satu cara lah untuk anak juga teringat terus gitu bahwa bullying itu tidak baik gitu. Lewat poster, lewat tadi edukasi, terus yel-yel dan sebagainya gitu kan. Berarti udah lengkap banget nih Bu biar siswa-siswa juga tahu wawasan apa sih yang seharusnya kita tahu tentang bullying biar nggak melakukan bullying. Benar banget. Terus ada fenomena nih Bu yang lagi viral banget nih tentang guru juga dibully gitu sama siswa ya. Oh iya ada. Bu Lili tahu itu? Tahu itu sempat FYP ya. Benar. Terus tanggapan Bu Lili sendiri seperti apa Bu? Aduh, jadi miris juga sih, miris kenapa? Karena zaman sekarang yang anak juga krisis yang namanya attitude ya, takutnya itu tadi. Kenapa? Karena mereka cenderung lebih seneng dengan HP, tidak peduli dipanggil ataupun ya gitu loh dinasihatin itu enggak masuk. Kenapa? Karena lebih asik dengan HP-nya. Sebetulnya itu setan gepeng gitu ya. Iya kan? Sebutan baru ya. Iya, gitu. Jadi miris sih kalau Mbak Dia tanya tentang itu, saya miris banget sih. Dan itu harus ada tindakan sih. Makanya anak-anak harus punya apa namanya edukasi, pengertian, ngerti tentang bahwa dampak bullying itu luar biasa. Biar mereka paham. Oke, itu bener-bener lagi viral banget ya Bu. Iya benar banget. Nah terus di MMH ini ada hukuman gak sih Bu buat siswa-siswa yang mungkin melanggar hal-hal bullying seperti yang Mungkin tadi? bukan hukuman ya, tetapi Lebih ke peraturan, Nah, oke. itu maksudnya di peraturan, jadi di MMH itu ada peraturan untuk mencegah itu. Jadi maksudnya nanti ada di APPS, angka penilaian pelanggaran siswa. Dan sebelumnya bahwa itu harus ada persetujuan dari orang tua juga. Betul. Nah, jadi sebelum APPS itu di kelas ya, itu ada persetujuan Dari orang dari tua. orang tua. Jadi kita kerjasama dengan orang tua, biar orang tua juga tahu lah bahwa anak itu harus berangkat jam 7, harus rapi dan lain sebagainya gitu. Ada persetujuan itu. Ya itu masuknya di APPS. Ada itu peraturan tentang pemulihan. Ada nilai-nilai tersendirinya berarti ya Dan Bu? untuk penanganannya ya banyak, ada bimbingan, baik bimbingan individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok banyak. Tergantung nanti masalahnya. masalahnya. Nah bullying ini kan negatif nih ya Bu, pasti ada kerugiannya yang dialami pelaku atau si korban. Itu apa saja sih Bu? Banyak sekali ya kalau kita bertanya atau kita bahas tentang kerugian. Baik gak cuma hanya korban yang rugi, Iya, tapi pelakunya pelaku juga rugi. Contohnya kalau semuanya korban, ya pasti sudah jelas Iya. lah ya. Banyak yang jadi tertutup, tidak mau terbuka dengan temannya. Jadi introvert banget Iya, mungkin. terus ada juga sampai depresi. Terus ada juga yang nurun nilainya akademik ya. Jadi Terus down gitu akademiknya. Jadi males ngapa-ngapain, takut keluar. Jadi nggak percaya diri Dia nggak juga percaya ya diri Bu. ya. Dan sampai dampak yang paling menakutkan adalah bunuh diri, meninggal.
Itu Udah yang banyak paling banget iya, kasusnya itu. iya kasus yang ada di TV-TV itu Mm-mm. ya. Terus juga ada juga dampak kerugian, Buat si kerugian pelaku. buat si pelaku. Jadi pelakunya nanti pasti citranya akan buruk Betul, karena gitu. dia Ini biasanya jahil nih teman-temannya, iya, citranya akan buruk. Terus juga si pelaku juga nanti akan dijauhi teman-temannya. Nggak betul. usah temenan sama dia Karena dia ya. suka ngebully atau gimana Gitu ya? kan pasti tetep lah ya, tetap temen juga akan ini risih gitu ya gitu. Jadi pelaku juga berdampak gitu. Jangan salah kalau ini tetap ada dampaknya gitu. Oke, Terus untuk mencegah, kalau kita membahas tentang lebih lanjut untuk mencegahnya, kalian teman-teman semuanya, anak-anak semuanya harus saling menghormati, betul. ya, Harus saling menyayangi ya, menyayangi, menyayangi. ya harus saling menyayangi, menghormati, toleransi, Iya, menghargai itu ya Bu. menghargai perbedaan, Itu penting bahwa banget sih. iya damai itu kan indah ya, dia. Damai Betul. itu indah. Bertutur kata yang lembut itu termasuk apa? Termasuk Ayo lagu ini yang lagi lagi hit. viral banget nih. Iya. Kuping telu asih. Oh ya itu loh ya, lagu Ya, itu oke. ya. Itu selawat itu lah ya. Itu juga kan bertutur dengan lembut itu kan termasuk ciri-ciri orang yang soleh gitu. Jadi tolong bertutur yang lembut, lebih damai gitu, enak ya. Terus juga jangan takut untuk teman-teman semuanya kalau ada temennya yang apa jadi Menjadi korban korban itu ya harus ditolong. dan dilaporkan juga ya Dilaporkan Bu. juga, jangan beranggapan bahwa nanti jadi cepu dong. Iya, Jangan. kebanyakan merasa seperti itu mungkin Bu Iya karena bener banget. iya, Jangan, jadi jangan takut. Kenapa? Itu demi kebaikan mental ya. juga, mental temannya juga, kasihan Betul. temannya gitu. Itu sih banyak itu. Jadi kalau semuanya contoh nih, contoh dia, Oke. dia kok gini sih? Gitu contohnya. Cuma kamu dibully gitu, terus kamu gimana? Seharusnya ya kalau Terus kamu semuanya pada saat itu kamu responnya seperti apa? balik lagi ke orangnya ya Bu Ya udah misalnya. cuek aja Iya. dia. Apa sih? Ngapain sih gitu? Udah Oke, mereka seharusnya juga berarti seperti itu ya Bu. iya, mereka juga akan oh berarti dia nggak bisa dibully nih gitu. Oke, Gitu. jadi nanti si makanya pembulinya juga udah nggak udah seperti nggak ada apa-apa aja. Oke. Oh kamu ada apa sih? Itu udah biasa aja. Jadi seumpama Nggak usah kita terlalu dipikir gitu, nggak dipikirin. usah. Yang rugi Kan, akan kita iya, sendiri. kebanyakan gitu. kan dipikirin ya Bu sampai kayak jadinya adalah rasa kurang Down. bersyukur juga. Iya. Itu berarti nggak baik. Berarti itu malah mendukung si pembuli ini terus membuli kita kalau kita Iya, merasa seperti itu ya Bu. betul banget. Jadi makanya dari itu buat teman-teman semuanya itu tadi harus peka kalau ada temennya, contohnya gitu. Tapi harus dikatakan ya, pembulian itu tidak baik, gitu. Harus dicegah, gitu. Oke. Terus ada pesan gak sih Bu untuk siswa-siswa nih yang ada di Indonesia atau semua masyarakat tentang anti bullying ini? Kalau pesen sih simpel aja ya buat semuanya, nggak cuma anak MA MMH semuanya. Tolong tumbuhkan rasa atau tebarkan kasih sayang terhadap semuanya, bukan langsung sarangin Oke. semua gitu ya, bukan gitu loh ya. Tapi ya tebarkan rasa kasih sayang terhadap teman-teman, cinta damai, bertutur kata yang lembut tadi, Yes. saling menghargai, itu penting gitu loh. Coba nanti akan indah gitu. Betul. Itu sih, dan jangan sepelekan masalah bullying. Dan wajib lapor. Dan pastinya stop bullying. Itu. Oke, terima kasih Bu Lili atas pembicaraan kali ini yang benar-benar bermanfaat sekali. Dan saya pribadi juga mendapat wawasan baru tentang bullying secara luas. Bahkan bullying itu nggak hanya itu doang gitu, ternyata banyak sekali dan dampaknya juga mengenai dua pihak gitu ya Bu, bukan si korban aja, ternyata pelakunya juga. Iya, dan jenis itu sebenarnya masih banyak lagi. Betul. Cuma itu yang
yang simple dan biasanya ini di Inti sekolah dari itu ya, itu oke. tadi gitu. Ya, terima kasih Bu Lili atas Sama-sama, waktunya. semoga bisa bermanfaat bagi semua ya. Amin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman juga. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa like, subscribe, komen dan share video ini, dan buat kalian semua yang belum menyalakan nih loncengnya, dinyalakan biar kalian gak ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini didukung oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Video ini didukung oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.